Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 19 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang saat ini yang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mendengar, karena mereka sejak kecil jarang sekali didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Betapa sulitnya orang tua bersedia mendengar suara anak-anak mereka. Mereka tidak punya cukup waktu dan kesabaran untuk mendengar. Maka jangan heran jika anak-anak ini pun kelak bertumbuh dewasa dan mereka tidak punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Akibatnya, manusia jadi tidak punya kepekaan dan pembiasaan untuk mendengarkan satu sama lain. Dan bila manusia sudah tidak peka lagi untuk bisa mendengarkan suara sesamanya yang kelihatan, apalagi mendengarkan suara Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Allah meminta kita mendengarkan anak yang dikasihinya. Bagaimana caranya?
Tentu dengan membaca firman Allah setiap hari. Dengan bertekun membaca firman Allah, entah mengerti ataupun tidak, maka Tuhan sendiri yang akan membukakan pengertian kita akan Allah, dan kita mampu mendengar suara Tuhan pada kita. Jika kita bisa mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan mampu mendengarkan orang lain memakai hati. Di sanalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan seperti yang dialami oleh 3 muridnya dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai guru yang bijaksana, Yesus mengajak 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk mencicipi kemuliaan yang nantinya akan dinikmati bagi mereka yang setia mengikuti sang guru. Petrus, sebagai wakil kedua rekannya, mempunyai pengalaman indah yang terucap dalam kata-kata, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Mereka diajak untuk mencicipi hidup yang penuh tantangan yang akan dihadapi oleh guru dan para muridnya. Jalan salib ternyata merupakan satu-satunya jalan yang harus dilaluinya untuk sampai pada kemuliaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pentinglah bagi kita untuk menerima Yesus dan mendengarkan ajaran-ajarannya. Kita harus memberikan hati kita kepadanya agar Dia tinggal di hati kita, mengisi kekosongan hati kita yang telah berjuang setiap hari untuk menjadi anak Allah yang sejati. Kita harus membawa dalam hidup kita kasih dan damai, keadilan dan kebenaran yang telah diajarkan dan dihidupinya. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan Yesus, karena dengan Dialah hidup kita bisa menjadi lebih baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bercermin diri dan mencermati apa saja yang merintangi atau menghambat kita untuk menerima dan mendengarkan Dia. Terkadang kita merasa nyaman dengan keadaan kita dan enggan untuk sungguh-sungguh menerima Yesus dan ajarannya. Kita tidak rela menerima Dia, karena menerima Dia berarti kita harus siap menata lagi hidup yang kita yakini benar dan berguna. Tetapi ternyata tata nilai itu hanya sementara, bahkan palsu. Marilah berdoa. Ya Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa menerima Putra-Mu dan mendengarkan ajaran-ajarannya, sehingga hidup kami semakin berkenan bagi-Mu dan makin banyak orang mengenal dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.